Shalom,
Selamat pagi Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswi BPK Penabut Bandung yang terkasih. Tanpa terasa, kita telah memasuki tahun yang baru 2021. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sampai di tahun yang baru ini. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu kembali. Tuhan sungguh baik, dan Ia mengasihi kita semua. Untuk itu, mari kita mensyukurinya dengan bersama mengangkat satu pujian, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Sedalam-dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami pada saat pagi ini bersyukur kepadamu Tuhan, untuk seluruh kebaikan dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Karena hari ini kami boleh memasuki di tahun yang baru 2021. Sebuah kesempatan yang begitu indah yang Tuhan terus berikan buat kami, untuk kami bisa jalani, untuk kami isi dengan sesuatu yang bermakna dan yang bermanfaat di dalam kehidupan kami, di dalam setiap karya kami. Untuk itu Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk selalu bisa memberikan yang terbaik di dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan melakukan dan mengikuti ibadah kami, dan firman-Mu akan kami perdengarkan bersama-sama. Untuk itu berikan kepada kami telinga yang siap untuk mendengar, dan bahkan firman-Mu itu akan kami tempatkan di dalam setiap hati kami, untuk kami bisa jadikan sebagai pedoman di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini diambilkan dari Mazmur 95
ayat 6 sampai dengan 8, kemudian dilanjutkan dengan Injil Matius. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kemudian dilanjutkan dengan Injil Matius, pasal yang ke-12, pasal 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anak-anak yang terkasih, dalam menapaki perjalanan kehidupan ini, kita pasti diperhadapkan dengan berbagai kejutan. Ada sukacita, ada duka cita, dan semua datang silih berganti. Lalu ketika kita diperhadapkan pada pergumulan, sehingga membuat kita berbeban berat dan letih lesu, tak bergairah, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita berseru datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, dan melembutkan hati untuk menyadari kehadirannya? Atau kita justru sibuk menyelesaikan seorang diri dan membuat jarak dengan Tuhan? Tidak bisa dipungkiri dalam keadaan berbeban berat, penat, letih lesu, acap kali kita mengeraskan hati kita sehingga tak mau memohon pertolongan kepada Tuhan, tidak mencari suara Tuhan. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita diminta untuk datang kepada Tuhan dan mendengar suaranya yang memberikan kelegaan dan kekuatan baru. Maka jangan keraskan hatimu. Bukalah telinga dan dengarlah terus suara Tuhan. Karena Tuhan sang terang sejati yang selalu menuntun kita sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Mari kita saksikan video klip kali ini. Dalam novelnya yang terkenal, The Pilgrim's Progress, John Bunyan menggambarkan hidup orang Kristen sebagai perjalanan seorang musafir dari kota kehancuran yang menggambarkan dunia ini menuju ke kota surgawi yang menggambarkan kehidupan kekal bersama Kristus. Dalam perjalanannya, sang musafir menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, dan godaan yang berusaha menggagalkannya mencapai tujuan. Namun dengan pertolongan orang-orang yang dijumpainya dalam perjalanan, akhirnya ia dapat mencapai kota tujuannya. Ada saat-saat ketika sang musafir tersesat dan menghadapi masalah besar, dan ia tidak dapat menemukan jalan keluarnya, bahkan dengan bantuan para penolongnya. Pada saat-saat seperti itulah, Yesus sendiri datang menolong, kadang-kadang dalam wujud seseorang yang tidak diduga sebelumnya, namun lebih sering berupa suara-suara bisikan halus yang memulihkan, menyegarkan, memberi kekuatan, dan mengarahkannya kembali ke jalan yang benar. Suara Yesus seperti itulah yang digambarkan oleh Horatius Bonar dalam nyanyian gubahannya yang berjudul I Heard the Voice of Jesus Say, yang telah diterjemahkan oleh Yang Muger menjadi Suara Yesus Ku Dengar, dan terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 144. Horatius Bonar lahir pada tanggal 19 Desember 1808 di Edinburgh, Skotlandia, ke dalam sebuah keluarga yang memiliki sejarah panjang pelayanan di gereja Skotlandia.
Bonar sendiri ditahbiskan menjadi pendeta gereja Skotlandia pada tahun 1837. Namun pada tahun 1843, dalam sebuah peristiwa yang disebut disruption, 450 pendeta termasuk Bonar memisahkan diri dari gereja Skotlandia dan mendirikan The Free Church of Scotland. Dalam pelayanannya di gereja yang baru inilah, Bonar mulai mengubah banyak himne. Pada awalnya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang kesulitan memahami mazmur metrik yang biasa dinyanyikan di gereja pada waktu itu. Untuk itu ia menciptakan himne-himne baru dengan struktur sederhana yang lebih mudah dihafalkan dan dinyanyikan. Dan nyanyian I Heard the Voice of Jesus Say ini adalah salah satu contoh yang paling jelas. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait dengan struktur yang sederhana. Setiap bait diawali dengan kalimat yang sama, I heard the voice of Jesus say, atau suara Yesus ku dengar, dan diikuti dengan 3 kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian diakhiri dengan 3 respon pribadi dari kita sebagai pendengar pernyataan tersebut. Seperti kisah The Pilgrim's Progress, nyanyian ini menggambarkan perjalanan ziarah seorang musafir yang di tengah perjalanannya mungkin merasakan kepenatan dan kehausan ketika hari mulai gelap menjelang malam. Ia membutuhkan tempat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam kepenatan dan kehausannya, ia mendengar suara Yesus yang lembut menawarkan jawaban dari pergumulannya. Bait pertama terilhami dari Injil Matius pasal 11 ayat 28, di mana Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pernyataan ini segera disambut dengan penuh sukacita oleh sang musafir. I came to Jesus as I was, weary and worn and sad. I found in him a resting place, and he has made me glad. Beban hidup yang berat dapat membuat kita letih, lesu, dan bahkan sedih. Tapi Yesus menawarkan kelegaan bagi kita. Jika kita bersedia datang dan berserah kepadanya, memikul kuk yang dipasangnya, maka kita akan merasakan kelegaan. Karena seperti yang dikatakannya dalam Matius 11 ayat 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bait kedua terilhami dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 10-14, yaitu kisah mengenai perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Di sana Yesus menawarkan air hidup secara cuma-cuma kepada siapapun yang memintanya. Dan barang siapa meminumnya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tidak ada yang dapat memuaskan kekeringan rohani kita selain Yesus sendiri. Ia adalah air hidup itu. Ketika kita meminumnya, maka kita akan menjadi satu dengannya, dan ia akan menyegarkan jiwa kita, siap untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup kita. Bait ketiga terilhami dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 ketika Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam bahasa aslinya, Bonar menyampaikan hal ini dengan sangat puitis. I heard the voice of Jesus say, I am this dark world's light. Look unto me, your morn shall rise and all your days be bright. Aku mendengar suara Yesus berkata, Aku adalah terang bagi dunia yang gelap ini. Lihatlah kepadaku, maka pagimu akan terbit dan seluruh hari-harimu akan cerah. Kemudian sang musafir menjawab, I looked to Jesus and I found in him my star, my sun. And in that light of life I'll walk till traveling days are done. Aku memandang kepada Yesus dan kutemukan di dalam dia bintangku, matahariku. Dan di dalam terang hidup itu aku akan berjalan sampai hari-hari ziarahku berakhir. Pergumulan hidup yang berat, dosa-dosa yang menekan, dapat membuat hidup kita menjadi gelap. Seakan malam turun mencekam kita. Dan kita tidak dapat lagi melihat kemana arah tujuan perjalanan kita. Tapi Yesus berkata bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah memandang kepada Dia. Karena Ia adalah sang terang yang sejati. Dan di dalam terang itu kita dapat melangkah
sampai menuju titik akhir perjalanan ziarah kita. Horatius Bonar tidak mengubah melodi khusus untuk syair yang indah ini, melainkan dia menggunakan melodi-melodi yang sudah ada pada waktu itu. Karena itu nyanyian ini muncul dalam berbagai versi melodi. Dalam Kidung Jemaat sendiri, nyanyian ini terdapat dalam dua versi, yaitu versi A yang menggunakan melodi gubahan John Bacchus Dykes, dan versi B yang menggunakan melodi lagu rakyat Inggris. Ada sedikit catatan menarik mengenai melodi gubahan John Bacchus Dykes ini. Dykes menciptakan melodi ini secara khusus untuk syair yang ditulis oleh Bonar dengan menggunakan dua nada dasar yang berbeda. Untuk setengah lagu bagian pertama, yang berisi panggilan dan tawaran Yesus kepada kita yang letih, haus, dan dalam kegelapan, digunakan nada dasar G minor, sehingga suasananya agak muram. Sedangkan untuk setengah lagu berikutnya, ketika tawaran itu diterima dan kita mendapatkan kelegaan dan jiwa kita dipuaskan, digunakan nada dasar G mayor yang bersuasana gembira. Namun dalam video kali ini kita tidak akan mendengarkan melodi versi Dykes yang sering disebut juga Vox Dilecti tersebut. Namun kita akan mendengarkan versi B, yaitu melodi dari lagu rakyat Inggris. Selamat mendengarkan suara Yesus. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia, seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Kini setelah kita melihat dan mendengar pesan yang dibawa oleh nyanyian Suara Yesus Ku Dengar, pada masa ketika nyanyian ini dinyanyikan, marilah kita menyanyikan sambil merenungkan pesan yang dibawa oleh nyanyian ini.
Halo anak-anak, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua murid yang sedang menyaksikan kebaktian hari ini. Setelah tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka tiba saatnya untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu itu boleh jadi kekuatan bagi setiap kami untuk mengisi keseharian kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, firman-Mu itu boleh memulihkan dan menguatkan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk beberapa pergumulan doa kami ya Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk kesehatan Tuhan. Mungkin di tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami, untuk orang yang kami kasihi Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Tuhan yang sembuhkan. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap kami dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah BPK Penabur Tuhan. Di tengah pembelajaran online, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan boleh ada untuk sekolah-sekolah BPK Penabur. Sekolah-sekolah dapat menjalankan program-program pendidikannya dengan berkualitas Tuhan. Memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik untuk setiap siswa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak didik kami Tuhan, untuk seluruh siswa Tuhan, agar dalam belajarnya Tuhan, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, setiap siswa kami boleh mengikutinya dengan antusias, dengan semangat. Mereka terus mengejar cita-cita mereka Tuhan, mereka tetap dapat berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Kalau kami masih diberikan kesehatan dan pemeliharaan-Mu yang Tuhan berikan untuk kami, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk tenaga kependidikan yang bekerja secara onsite maupun WFH, supaya Tuhan tolong lindungi dan sertai mereka agar diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga khususnya orang tua kami, supaya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Dan juga orang tua kami selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya apa yang kami sudah doakan, Tuhan sudah dengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kini kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari bukalah telinga dan lembutkanlah hati kita, sehingga kita dapat terus mendengar suaranya, yang membimbing dan yang menuntun kita pada terang sejati sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mendengar suaranya yang memanggil kita, kita akan senang dan berbahagia. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang
Kini bersama-sama akan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.